Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najhi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat, limpahan taufik, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-tsabat, kekokohan, wal istiqomah, dan itu yang paling utama, dan agar kita dijaga hati kita di atas Islam, di atas ibadah. Maka selayaknya kita mencontoh kepada Rasul kita Muhammad SAW, yaitu beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Beliau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon, meminta kepada Allah keistiqomahan dengan cara minta ditetapkannya hati di atas agama dan di atas ketaatan. Masuk kepada pembahasan kita hari ini di hari Ahad. Jadi hari Ahad kita gunakan untuk tadrib, latihan, atau ya ada setoran. Jadi sebenarnya waktu untuk latihan itu harus lebih banyak daripada materi. Tapi ya seandainya kita dikarenakan waktu kita juga yang terbatas, maka kita berusaha semampunya agar kita bisa mengambil kedua-duanya. Bismillah ta'ala, ya kita mohon kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian ya sebagaimana yang sudah kita sepakati, hari ini kita setoran dulu ya. Tafadhol, mungkin siapa yang mau duluan? Antum? Ya, muhajirin, tafadhol. 3 bab dulu. Alamatul ismi, huruful jar wa alamatul fi'li. Tafadhol. Alamatul ismi al-fathu at-tanwinu al-alif wal lam huruful jari ta marbuta al-alamu al-idafah huruful jari min ila an ala fi ruba hatta bikali wa bita. Alamatul fi'li qad si saufa ta'tani sakinat Qad sin ya, asin ya, saufa ta'tani sakinat. bisa qad, sa, saufa, au ta'u ta'nis sakinah. Ahsantum, barakallahu fik. Kemudian Pak Subandi.
musnad ilaih. Nah, ya. Kan idhofah ya, musnad ilaih. Nah. Enam atau 7? Alam. Terus itu lagi tak. Sudah, ada lagi? Iya, 7. Ya, tambahannya 3. Ya. Lompat satu itu. Harfu jar. Ya. Terus tanda sim. Oh iya, huruf jar. Nah, san. Tadi. Alamat isim pertama al-qasdu berkata akhir kata al-minu berkata kata al-alifu wa'lamu diawali oleh alif dan lam huruf jar min ila an ala fi rubba hatta bikali wanita diakhiri oleh tak marbutoh al-alam nama-nama yang ketujuh musnad ilaih. Alamat fi'il yang pertama qad, yang kedua sinu sa, yang ketiga saufa, yang keempat tak tanis. Hasan. Alamat isim yang pertama al-khabdu harakat kasar akhir kata, kedua at-tanwinu harakat tanwin akhir kata, yang ketiga al-alifu al-lamu, yang keempat huruful jar, yang kelima tak marbuta, yang keenam al-alamu, yang ketujuh musnadun ilaih. Huruful jar min ila an ala fi rubba hatta bikali wa bita. Alamatul fi'li pada sin saufa tak tanis sakin. Ya, nah. Pak Bon. Tanda-tanda isim yang pertama al-qasdu diakhiri dengan harakat kasrah, yang kedua diakhiri dengan tanwin, yang ketiga diawali dengan alif lam, yang keempat diawali dengan huruf jar, yang kelima diakhiri dengan tak marbutoh, yang keenam dengan sebagai nama, yang ketujuh sebagai musnad ilaih. Tanda-tanda dari huruf jar min ila an ada bi rubba bi kali wa bika ada. Tanda-tanda fi'il diawali dengan maulat, diawali dengan musik, diawali dengan sauba, dan diakhiri dengan ta'aruf al-islam. Nah, insyaallah. Bawi. Isim, tanda isim, al-qasdu diakhiri dengan harakat kasrah, tanwin diakhiri dengan huruf tanwin, al-alifu wal lam diawali dengan alif lam, huruf jar diawali dengan huruf jar, tak marbutoh diakhiri dengan tak marbutoh, al-alamu nama-nama musnad ilaih. Huruf jar min ila an ala fi rubba hatta bikali wa bika. Alamat fi'il, kata fi'il qad, masih,
Nah, ya, Pak Aryo. Kemudian alamat isim yang pertama perbuatan kasar yang ada, yang kedua perbuatan ambil yang ada, ketiga diawali makna, yang keempat diawali mudah, yang kelima huruf lama atau yang digunakan, yang keenam nama alamu atau nama-nama, yang ketujuh sunatun nilai. Alamat isim yang pertama diawali lafaz qad, yang kedua diawali sa, yang ketiga diawali saufa, yang keempat huruf ta'nis sakinah, Ta'nis sakinah. ta'nis sakinah atau tak sukun diakhirkan. No. Alamat kemudian min ila an ala fi ruka hatta fi tani sakinah. Nah, masalah. Itu lagi? Sudah nggak huruf jadi? Musnad. Oh iya. Alamat isim, alamat fi'il. Nah ya, insyaallah diulang-ulang hafal nanti. Insyaallah ya. Kalau anak muda mah cepat nih, nggak masalah kalau anak muda. Tinggal mau atau enggak aja kalau anak muda itu, hambatannya nggak ada insyaallah. Ya. Siapa kemarin namanya? Lupa masih. Reksa. Double X. Reksa gimana? Tetap bunyinya double S ya, double X ya gitu ya. Kalau nggak di double X gimana bu bacanya? Bisa enggak kan? Res. Jadinya S kan resa gitu kan? Nggak bisa. X ya memang harus double dia. Reksa gitu ya. Namanya barakallahu fik namanya. Ya. Sudah berapa umur, Aki? Sudah umur berapa antum? 23 masyaallah ya. Antum sembahyang wajib? Antum dah ya? Insyaallah ya, baik. Ya. Oh iya, nggak nampak Muhammad. Pak Haris nih, masyaallah ya, barakallahu fiik. Nah, tafadhol Pak Haris. Ada isim kasroh, tanwin, alif lam, huruf jar, nama buto, nama, musnad lain. Huruf jar min ila an ala fi rubah hatta bin alif wal ta. Tanda fi'il sin saufa tak sakinah, tak alif sakinah. Nah, masyaallah ya. Nah, itu sahal insyaallah ya. Pertemuan pekan depan kalau tambah 2 itu apa ya? Ya halaman i'rab saja dulu. Ya. Atau dicicil satunya halaman i'rab, ahadnya isim ya. Kalau langsung start sekali 2 isim mabni banyak gitu.
waktunya nanti masalahnya. Di malam Ramadan. Iya, jadi malam, Sabtu malam itu alamat i'rab, kemudian Ahad pagi rincian isim mabni. Ya. Nah, Nasamir kita lanjutkan ya pembahasan i'rab kita. Sudah sampai di surat Al-Masad 6. Ya, baru awal ya. Kita ulang saja ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, silakan kalau nggak ada HP itu ada Al-Qur'an di atas yang wujud. Ya, tapi kalau antum belum berwudu, wudu dulu ya. Ya, lam yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah SWT, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, orang yang suci. Jadi pada ayat yang pertama muhajirin mana isim? Jadi kita baru bahas isim, jadi kita telah isim. Surat Masad ya, Al-Masad. Juz 30. Mana isim muhajirin? Ayat pertama. Surat Al-Masad. Antum surat mana? Tidak tahu antum surat Al-Masad ya? Al-Masad Al-Lahab. Yada isim. Alamatuhu tandanya. Ya tanda nggak keluar dari yang sudah antum storekan itu. Nggak akan keluar, itulah tanda. Antum harus bisa mengatakan dia isim, harus bisa membuktikan salah satu dari itu. Tanda isim bukan mudhof, tapi apa? Apa istilahnya? Apa istilahnya pada tanda isim? Musnad. Musnad itu tanda isimnya. Musnadun ilaihi, artinya bersandar, itu maksudnya musnad. Baru sebagai apa dia? Sebagai mudhof. Mana mudhof ilaih? Abi. Nah, ya. Jadi setiap antum ingin mengatakan dia mudhof, sebuah isim itu mudhof, pertama terpenuhi syarat dia sebagai mudhof. Pertama, apa itu syaratnya? Laisa fiha tanwin wa alif lam, tidak ada padanya tanwin dan alif lam. Nah, kemudian itu cukup itu. Selanjutnya untuk memastikan dia mudhof harus ada mudhof ilaih, yaitu kata setelahnya yang bersandar. Dan syarat utama untuk mudhof ilaih apa? Majrur. Maka kita buktikan apakah kata setelahnya majrur. Ya, apakah kata setelahnya majrur? Tahu dari mana? Coba pertama i'rab dulu ya dah. Yada majrurun. Insyaallah video kita dari awal kan ya. Antum enggak bisa beralasan. Antum enggak bisa beralasan muhajirin. Yada mansubun walamatu fathi Walamatu nasbihi. Walamatu nasbihi. Al-fathatu. Bukan al-fathan, enggak pakai alif lam, fathatun. Fathatun. Li'annahu fil mufrad. Li'annahu fil mufrad. Belum masuk kita. Baru kita mau masuk ya. Ya. Isim mufrad khata. Salah. Pak Subandi. Ya dah. Ya Rob. Di Eropa Pak. Enggak langsung jama aja gitu.
Ya nahu jamak taksir, masya Allah. Ya khilaf ya. Dah terjadi khilaf di sini. Pak Tri, fadal. Ya ada marfu'un wa alamatu rafihi alif di anahu musanna. Ahsan, tabarakallah. Isim itu udah jelas semua. Kita pelajari nggak akan lari dari itu. Ya. Siapa yang bingung? Musanna ini. Ya ada musanna. Terus timbul pertanyaan, mana nun? Ya ada nih musanna akhiruhu alif nun au ya nun. Ya. Laisa fiha nun, enggak ada padanya nun. Gitu kan? Nah, ini kaidah tambahan untuk musanna wa jam'ul mudzakkar salim. Khassun, kekhususan untuk musanna wa jamak mudzakkar salim. Kedua-duanya isim yang dia memiliki tambahan sama, yaitu nun. Ada nun. Hanya saja kalau musanna alif nun wa ya nun, sedangkan mudzakkar salim waw nun wa ya nun. Intinya sama. Musanna wa jamak mudzakkar salim di akhirnya ada nun. Nun pada jamak mudzakkar salim wa musanna ini bisa hilang. Kapan? Kalau dia pada posisi mudhof. Kalau mudzakkar salim wa musanna berada pada posisi menempati posisi mudhof, maka nunnya terhapus. Ini kaidah yang pasti. Maka yang terlihat ya huruf tambahan sebelum nunnya. Kalau musanna berarti alif atau ya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti waw atau ya. Mafhum? Paham dulu kaidahnya paling enggak? Ya. Jadi memang ini enggak bisa langsung diberikan saat teori semuanya, pusing nanti. Tambahan begini pas saat i'rab begini enak jadi paham gitu kan. Terlihat prakteknya bagaimana. Ya. Nah, tapi itu tadi ya. Kalau sifat yang tambahan ini di luar kitab itu mutlak harus benar-benar dicatat dan diingat. Masalahnya dia di luar kitab, nggak ada dalam kitab. Kalau yang dalam kitab kan bisa terbaca, gitu kan? Kalau yang di luar kitab ini benar-benar diingat, dicatat, ya berarti ini tambahan untuk kaidah musanna. Di mana Bapak catat? Ya di musanna. Taruh di bab musanna. Biar nanti murojaah musanna terbaca. Ya. Nah, mafhum jelas ya. Nah, sekarang setelahnya Pak Solihin setelah Abi. Kemarin saya lupa ya, saya ingin bagikan ini ada PDF perkatanya Al-Quran ini saya. Jadi maksudnya bisa di print dan bisa gitu kan, bisa ditulis sedikit. Tapi tulisnya juga jangan asal-asalan gitu. Sekadar nulis isim atasnya gitu ya, fiil gitu, nggak masalah. Ataupun kalau tambahan-tambahannya jangan di situ gitu maksudnya. Hanya untuk mendadai isim, fiil, huruf. Nah itu cukup. Insyaallah nggak mengapa ya. Yang perkata itu ya, ada perkatanya. Nanti saya kirimkan mungkin ke nanti tua kelas, insyaallah nanti di print. Enggak ini karena surat ini yang sering dibaca gitu kan. Setelahnya Pak Solihin Abi. Apa itu? Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Isim, ya. Kalimat itu isim fi'il huruf. Sebelum kita masuk ke bab i'rab, Bapak itu harus tahu dulu kata tersebut isim, fi'il atau huruf itu dulu. Baru nanti isim, dia isim apa? Mabni atau mu'rab gitu. Fi'il juga nanti begitu. Ya. Nah, sekarang mabni atau mu'rab? Ya, fadhal i'rab. Abi majrurun wa alamatu jarri kasratun annahu asmaul khamsah. Yanahu al-asmaul khamsah. Ya. Ini sudah jelas abu, akhu, hamu, fu, dhu. Itu saja isim asmaul khamsah. Hanya saja akhirnya bisa berubah alif, waw, au, ya.
Nah, sekarang kenapa dia memakai ya? Karena dia pada kondisi majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih majrurun abadan. Selamanya majrur. Maka kalau kita menyangka sebuah isim itu sebagai mudhaf ilaih tapi dia tidak majrur, tidak ada tanda yang menunjukkan dia majrur, maka isim tersebut sudah bisa dipastikan bukan pada kondisi mudhaf ilaih. Ya, nah berarti terpenuhi syarat yada mudhaf abi mudhaf ilaih. Karena itu tadi yada mudhaf tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kan gitu kan? Ya. Kemudian setelahnya abi yang menempati mudhaf ilaih majrur. Ingat syarat utamanya untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Bukti keduanya ini harus ada. Pada mudhafnya apa syarat utama, pada mudhaf ilaihnya apa syarat utama untuk mengatakan mereka adalah idhofah. Ya. Dan sudah berulang ya, sekali lagi saya sampaikan susunan idhofah ini kenapa menjadi tanda isim. Pertama, selalu ada di setiap jumlah. Udah berapa kali kita menemukan idhofah, ya. Dan dia hanya terjadi antara isim dengan isim atau takwil isim, ya bisa. Kemudian selanjutnya Pak Buana, fadhol, mana lagi Pak isim? Lahabin, tanda isim. Alamatuhu, tandanya kasratain, tanwin. Ya, tanwin. Ya. Salah satu tanda tanwin ya kasratain. Tanwin ini tanda yang paling jelas ya. Tanwin wa alif lam, jangan ragu lagi kalau sebuah kata itu isim. Nah, sekarang mabni au mu'rab. Mu'rab, nah, tafadhol. Kalau kita mengatakan dia mu'rab, sementara mu'rab ada 9, maka kita harus i'rab untuk menentukan siapa dia dari 9 tersebut. Nah, tafadhol. Majrurun wa alamatu jar Lianahu ya ismun mufradun. Nah, masan tabarakallahu fik. Ya. Pertama saya jelaskan dulu kaitan dengan idhofah. Ya ada abi lahabin. Jadi ini statusnya isim ya, dan dia sebagai mudhof tadi. Setiap ada mudhof kita harus bisa membuktikan setelahnya. Kalau kita ingin mengatakan dia mudhof, setelah terpenuhi tanda kita lihat tidak bertanwin, tidak beralif lam. Tidak cukup itu, kita lihat setelahnya juga harus ada mudhof ilaih. Syarat utama majrur. Abi jelas majrur ya. Yaitu asmaul khamsah majrur bil ya. Maka sudah jelas dia mudhaf ilaih. Ya. Maka sudah terbukti bahwa yada abi mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian abi tidak bertanwin lagi nih. Tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ya. Yang paling jelas kita lihat dulu setelahnya juga majrur. Ingat, sudah pernah kita sampaikan dan kita ulang-ulangi bahwa isim itu majrur ada sebab, ada pengaruh dari kata sebelumnya. Ya, salah satu tanda majrur itu kasrah. Ya, kalau kita melihat isim kasrah, ini salah satu karena Bapak sudah belajar i'rab bahwa tanda majrur itu bukan cuma kasrah. Kalau kita melihat sebuah isim kasrah, maka yang paling pertama
Seandainya kita nih bingung nih, abi ini isim atau fi'il gitu. Maka diantara cara untuk membantu menentukan dia siapa juga lihat kata setelahnya. Kalau kita melihat kata setelahnya kasroh, berharokat kasroh, maka yang paling mutlak, yang paling jelas bahwa kata yang sebelumnya bukan fi'il. Pilihannya tinggal dua, huruf atau isim, ya. Nah, setelah kita pelajari mana huruf yang bisa membuat isim menjadi kasroh atau majrur, huruf jar. Ya, dari yang kita hafalkan min, ila, an, ala, fi, rubba, hatta, bika, liwa, bita, nggak ada abi. Maka sudah pasti dia bukan fi'il, bukan huruf, berarti dia isim. Maka ini susunan. Kalau sudah isim bertemu isim lalu isim yang kedua majrur, maka itu pasti sudah idhofah. Ya. Ini terpenuhi. Jadi ini bersambung lagi. Abi di sini berarti memiliki dua status. Dia juga sebagai mudhof lagi. Mudhof bagi siapa? Lahabin. Lahabin mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu bisa bergandeng-gandeng. Ya Bapak. 6 ya, mafhum. Insyaallah ini udah berulang-ulang. Kemudian masih ada di ayat itu isim Pak Ogi. Ayat pertama masih ada isim? Habis 6 ya. Watabba itu bukan, itu fi'il. Nanti kita akan masuk. Ayat kedua Pak Ogi, mana isim? Malu. Sebelumnya nggak ada isim Pak Wi? Anhu itu satu kata isim. Anhu satu kata itu. Maksudnya dia satu kata isim? Jadi mana isimnya? Yang isimnya mana Pak? Mana Pak Haryo? Hu-nya isim Pak Ugi. Iya. Kan kita tanya mana isim di situ, satu kata isim, hu isim. An siapa? Sudah jelas kan? An huruf jar. Iya, enggak usah bingung-bingung, setelah huruf jar pasti isim. Ya. Nah, hu domir. Domir apa Pak Ugi? Muttasil. Sudah kita jelaskan cara mengi'rab isim mabni. Apa i'rabnya? Hu di sini apa i'rabnya? Apa Pak Haryo? Fi mahalli. Ada siapa sebelumnya itu? Sebelum hu itu siapa? An. Berarti jadi fi mahalli jarin ya. Nanti harus lihat kanan kiri memang. Ya kalau ngirab. Apalagi kalau isim mabni memang harus lihat sebelumnya. Ada an huruf jar. Setiap huruf jar pasti setelahnya isim. Hanya saja bisa mabni, bisa mu'rab isimnya. Sekarang setelah an ini adalah isim mabni, domir muttasil. Ya, berarti isim domir muttasil menempati posisi jar. Maka dia disebut dengan fi mahalli jarin. Karena dia tidak memiliki tanda sebagaimana isim mu'rab. Ya. Kalau isim mu'rab itu kita i'rab ya, menyebutkan tanda-tandanya, karena isim mu'rab itu bukan cuma satu dan dia tidak tetap. Beda isim mabni itu tetap, makanya nggak perlu ada tanda gitu ya, dia tetap. Walaupun dalam i'rabnya ada tetap disebutkan, mabni pun punya tanda ya.
Tapi maksudnya kita lihat langsung kita tidak bisa tahu dia isim mabni itu maksudnya. Ya, tidak ada lagi yang lain hu, ya. Asidomir kan begitu. Jadi, setelahnya Pak Haryo, setelah hu tadi. Iya Pak. Mana ma? Ma-nya saja. Ma-nya saja. Saya anjurkan Bapak di rumah ada Al-Quran perkata ya. Jadi bisa lihat arti itu perkata-perkata. Itu akan membantu ya. Satu kata maluhu satu kata. Nah, yang satu kata apa? Hu-nya. Terus yang satu sebelumnya yang satu kata? Di kalimat maluhu yang satu kata mal, satu kata lagi hu. Satu kata malu, yang satu lagi hu. Nah, sekarang malu itu siapa? Kalimatnya apa? Gimana, Bapak? Isim. Nah, itu apa tanda isimnya? Dia Sebagai tanda isimnya sebagai mudhof. Ya, apa istilahnya? Istilah tanda isimnya apa? Musnad itu, ya. Musnad. Ini yang saya bilang idhofah ini berulang-ulang. Ya. Jadi Bapak kan bisa tahu itu maluhu dua kata, malu dan hu. Hu siapa? Kita lihat yang paling jelas dulu. Hu siapa? Hu itu siapa? Domir. Domir apa? Mutasil. Nah, domir mutasil selalu bersandar kepada kata sebelumnya. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya. Sekarang kalau sebelumnya isim, maka masuk ke dalam tanda apa? Musnad ilaih. Bersandarnya isim dengan isim. Ya. Makanya kalau Bapak melihat kepada terjemahan, apa artinya maluhu? Hartanya. Ya, berarti bukan kata kerja kan gitu kan? Itu maksud saya. Kalau punya ada Al-Quran berkata, ya di HP maujud ya. Tapi lebih bagus Bapak punya juga gitu, ya. Insyaallah harganya masih terjangkau insyaallah, ya. Enggak menghabiskan gaji sebulan insyaallah. Ya. Jadi hartanya, mal, harta, ya berarti isim kata benda kan? Ya. Tanda isimnya yang kita butuhkan apa tanda isimnya? Musnad. Bersandar. Tahu dari mana bersandar? Karena setelahnya domir muttasil. Yang namanya domir muttasil pasti bersandar kepada kata sebelumnya. Ya berarti bersandar, kan gitu. Ya. Dia tidak berdiri sendiri, pasti bersandar. Berarti malu dan hu bersandar ini. Ya. Maka tanda isimnya adalah musnad ilaih. Nah, sekarang malu mabni atau mu'rab Pak Haryo? Mu'rab. Nah, tafadhal i'rab. Li'annahu isim mufrad. Ya, mal isim mufrad. Apa tadi? Saya kurang jelas tadi. Dengannya mufradnya saja. Apa? Coba diulang Pak Aryo. Apa dulu? Irobnya dulu, tanda irobnya dulu. Alamat kondisi irobnya dulu. Malu. Ya, naam, hakada. Isim mufrad asan tabarakallah. Naam ya, hakada. Seperti itu.
Mana, Akhi Reksa? Antum paham? Ngikut dulu ya. Nyambung nggak? Antum sudah belajar yang begini belum? Maksudnya sudah belajar belum yang begini? Belum ya, sudah berarti belum. Simak dulu ya. Nanti insya Allah dibantu sama Bapak ya. Insya Allah tidak sulit itu ya. Nampak Aris. Nah, setelahnya Pak Aris. Oh, apa itu Pak Aris? Apa? Isim mabni apa Pak? Domir. Untuk meyakinkan aja itu Pak. Padahal sudah kita sebut tadi kan. Ya, mirobnya apa Pak? Fi mahali. Dia siapa tadi? Statusnya sebagai apa? Kenapa jar? Karena dia mudhof ilaih. Begitu cepatnya dilupakan. Ya. Gitu kadang kita ngirob padahal sudah dibahas sebelumnya tapi belum nyambung. Itu karena apa? Belum nyambung. Ya. Mudah-mudahan Pak Aris bukan nggak nyambung ya, tapi sedikit ini aja kurang apa tadi? Ya. Sedikit teralihkan bahasa saya. Kembali Muhajirin. Jadi maluhu idhofah lagi. Nah, sudah jumpa lagi ya. Selalu dijumpai di setiap jumlah, tidak lepas dari idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Ya, walaupun tidak selalu, maksudnya kebanyakan ya, banyak gitu. Jadi untuk memahami idhofah ini cepat insyaallah karena sering ditemui. Nah, Muhajirin, fadhal. Aina isim. Wow, kita bahas isim. Mana isim? Wow apa? Wow huruf atau isim? Huruf. Enggak ada. Habis ya? Tidak ada ya? Ya, sepakat Pak Subandi? Apa Pak? Ma apa itu Pak? Ma isim mausul. Apa terjemahan? Coba lihat di situ, antum lihat perkata itu. Dan Apa? Coba baca semuanya. Wa ma kasaba, apa artinya di situ? Dan apa yang? Siapa itu Muhajirin? Isim siapa? Mausul. Ya. Ingat mausul yang di luar ketentuan man dan ma. Ya. Nah, itu. Apa yang isim? Ya, 6. Setelahnya ya Pak Subandi 6. Mana Pak isim? Ayat ketiga 6. Naron. Sebelumnya ada tanda yang kita pelajari. Apa itu? Coba. Tanis maksurah. Pada kata sebelumnya ada tanda yang sudah kita bahas. Apa itu? Iya, kata sebelum nara. Ada ciri kata, alamat kata yang sudah kita pelajari. Apa kira-kira? Apa Badri? Sa. 'Sa'. 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 '
qad, sa, saufa, ta ta'nis sakinah, sa. Alamatul fi'li, min alamatil fi'li. Tanda fi'il berarti yasla siapa? Kalau sa tanda fi'il berarti setelahnya yasla siapa? Fi'il. Nah, gitu. Ini tanda yang paling jelas. Sa, qad, saufa setelahnya pasti fi'il. Ya. Nah, nanti akan masuk. Narah. Naran, tafadhal Pak Subandi. Dia isim, tanda isim tanwin mabni au mu'rab? Mu'rab. Nah, tafadhal. Ya, nahu isim mufrad namasan. Ya. Fadri, setelahnya mana isim? Zata ini apa? Kira-kira apa? Kalau lihat dari susunannya macam kebetulan musnad lain kalau dengan kami. Cuman kayaknya dari artinya yang lebih jelas. Ya, dari kaidah yang kita pelajari. Yakinnya kemana coba? Dia isim, fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Musnad. Apa membuktikan? Apa bukti kalau dia musnad? Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Terus? Dan dia bukan isim mabni. Iya, terus? Terus setelahnya ada kata setelahnya majrur. Majrur, sudah. Ya sudah jelas itu. Kan gitu kan? Ini tadi baru saya katakan. Kalau bingung dengan sebuah kata, maka lihat kata setelahnya. Kita bingung data ini siapa, isim, fi'il atau huruf. Lihat kata setelahnya lahabin majrur. Yang paling sangat tidak mungkin, sangat mustahil adalah dia fi'il. Karena fi'il tidak pernah setelahnya kata majrur. Berarti tinggal dua, isim atau huruf. Huruf yang kata setelahnya, maksudnya setelahnya isim majrur hanya huruf jar, tidak ada lagi huruf yang lain. Nah, dan ternyata data bukan huruf jar. Sudah kita pelajari dan sudah kita hafalkan. Berarti tinggal siapa? Isim sudah. Nampak? Ya. Fadhal ya Rob. Ya, itu sudah jelas kaidahnya. Cuma apa keraguan itu yang dihilangkan. Tinggal masalahnya i'rabnya pula, Pak ya. Dari i'rab 7 sudah punya ciri. Tinggal 2 aja yang dibingungkan, itu cuma 2 saja sebenarnya. Kalau bapak-bapak sudah kuasai ciri yang 7 itu kan. Kalau sudah dikuasai ciri yang 7 itu nggak akan bingung lagi. Berarti yang ihtimal cuma 2 saja, mufrad atau taksir kan gitu. Kenapa harus bingung? Tapi kalau ngelihat isim bingung terus, berarti bisa jadi semuanya belum dikuasai. Itu masalahnya. Nah, Pak, fadhol. Isim mufrad nam, ya. Ya, kalau kita mau katakan dia musanna bukan. Mudzakkar salim bukan. Muannas salim. Alif ta. Hah? Iya kata memang karena dia pada posisi mudhof. Terus gimana? Muannas salim enggak? Hah? Kenapa bukan? Apa buktinya? Kata sebelumnya nggak ada hubungannya kan muannas salim sama kata sebelumnya. Ayo, Kev, Mani Arif. Nah, ini berarti masih ada ihtimal. Alif ta ini. Fi akhirihi alif ta. Hah? Mana salim ya alif? Antum muhajirin. Mana salim alif ta ya di akhirnya. Ya. Kan sudah kita pelajari. Alif ta
itu tambahan pada muannas salim, bukan asal. Kalau kita hilangkan alif ta muannas salim, maka gantinya adalah ta marbutah. Berarti asal katanya zatun. Enggak ada kata dua kata ya begitu, enggak ada. Ya. Jadi enggak ada kata begitu ya. Minimal, jadi kalau kita buang tinggal satu kata. Enggak ada isim itu satu huruf itu maksudnya. Kan gitu kan? Ta marbutah juga tambahan. Ta marbutah itu bukan asal kata. Ya. Imra'atun ta marbutah itu tambahan untuk jenis, untuk membedakan jenis. Jadi kalau kita buang, sementara alif ta adalah tambahan bagi muannas salim. Kalau kita buang berarti tinggal satu huruf, enggak ada isim satu huruf. Enggak ada isim satu huruf. Ya. Nah, itu. Jadi isim ya ihtimal lainnya enggak ada, cuma muannas salim aja. Enggak mungkin asmaul khamsah, maksur, mangkus, layan sorry. Kemungkinan ya, tidak bertanwin kan, tidak beralif lam. Nah, kaidah udah kita pelajari. Man ya'rif, man tatadzakkar, siapa yang ingat? Kaidah yang sudah kita bahas pada layan sorry. Dia batal kalau iya, hasanta. Dia bukan layan sorif karena ini mudhof tadi. Layan sorif tidak bisa pada posisi mudhof. Nah, gitu ya. Itu bisa menempel juga karena diulang-ulang begini juga, ya. Karena udah diterapkan. Kan jadi paham gitu kan maksudnya. Kalau hanya teori saja saya yakin itu cuma apa ya? Kadang belum bisa dipahami. Ya, jadi sudah jelas dia isim mufrad data, isim mufrad. Data ini muannas dari dzu af'alul khamsah, asmaul khamsah ya. Cuma kalau dzu asmaul khamsah itu dia punya i'rab sendiri. Tapi kalau data ini berbeda, i'rabnya isim mufrad. Kemudian setelahnya ya Pak Solihin. Jadi gitu ya, kalau bingung dengan sebuah isim tengok kata setelahnya. Kalau setelahnya majrur, yang paling kita bisa pastikan dia bukan fi'il. Lalu cek huruf jar enggak dia. Kalau bukan juga berarti siapa? Ya sudah pasti isim. Itu aja. Nah, Pak Solihin, fadhal. Apa sih Ustaz? Terus Ustaz. Setelah data tadi, lahabin sudah ya? Lahabin sudah ya tadi. 6 ayat keempat mana isim? Imra'atu Ustaz. Imra'atu tanda isim alif ta. Mana? Pak Buana, mana isim Pak? Imra'atu, tandanya Pak. Gitu ya, kalau awal-awal tuh begitu. Kadang satu surat pendek aja nggak siap kita. Tapi kalau udah lancar, udah biasa nanti ya gitu. Awal-awal ya begitu karena belum biasa. Bahasa Arab ini pembiasaan saja. Pak Ogi gimana Pak Ogi? Mana isim Pak? Imra'atu, tandanya Pak? Musnad ilai, nama san. Ya? Tahu dari mana? Imra'atu kan sudah ma'ruf itu. Perempuan. Setelahnya ada domir muttasil, ya musnad. Domir muttasil enggak pernah berdiri sendiri, pasti bersandar kepada sebelumnya.
Kalau sebelumnya isim pasti dia mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu ya musnad. Ya. Jadi imra'atun, nah, fadhal Pak Solihin tadi di Arab. Imra'atu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufrad. Ya. Alif ta di situ, imra'atun itu kalau berpisah dengan hu, taknya itu tak marbutah. Ya. Dia menggunakan tak marbutah, itu bukan alif ta muannas salim. Karena imra'atun kan tunggal, seorang perempuan. Itu karena dia bersambung dengan ha, tak marbutah. Kalau bersambung dengan huruf di dalam kalimat, ya dia jadi tak maftuhah. Makanya kita harus ingat, kalau kita lihat sebuah isim di akhirnya tak, kita harus ingat dia mufradnya itu asalnya itu tak marbutah atau tak maftuhah. Ya, baitun itu tak maftuhah kan gitu, bukan tak marbutah. Jadi memang hafalan ya, harus kita hafal. Isim mufrad, nah, setelahnya Pak Buana. Setelah imra'atu tadi hu, nah sudah kita ketahui ya siapa dia tadi. Dhamir i'rabnya fi mahalli. Sebelumnya siapa tadi? Kalimatnya apa sebelum dia? Nah, dia siapa tadi imra'atu itu? Imra'atu itu kalimatnya apa? Baru di i'rab tadi? Kalimatnya dulu, kalimatnya apa dia? Isim. Yang kita tanya isim. Berarti hu sebelumnya isim. Berarti isim dengan isim. Berarti hu sebagai mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih berarti fi mudhof ilaih, Pak. Fi mahalli. Itu dia bilang sampai nyambung pikiran sama lisan. Pikirannya udah itu, cuma lisannya nggak nyambung kan? Benar kan? Itu saya bilang. Bukannya Pak Buana nggak tahu, udah tahu ini mudhof ilaih itu. Cuma lisannya yang nggak nyambung kan? Belum sinkronnya. Ya. 6. Pak Ogi. Ba'dahu sesudahnya mana isim? Al-Hatab. Sebelumnya nggak ada isim, Pak. Hamala, ragu ya. Ragu, Pak ya. Ya. Itu sangat jelas sekali itu. Ya. Tamar berarti siapa dia? Isim, ya. Nah, mabni atau mu'rab? Bukan mabni ya, Pak. Kenapa, Pak? Ada? Karena nggak ada tanda isim mabni gitu. Kenapa bukan isim mabni? Sengaja saya tanyakan begini agar untuk melihat keyakinan gitu ya. Itu fungsinya. Kenapa bukan isim mabni, Pak? Belum bisa menjawab berarti masih ada ihtimal, ada syak. Keraguan. Ya, alasannya simpel saja. Apa Mario? Kenapa bukan isim mabni? Bukan isim mabni? Ya masih repot kalau ngomongnya tidak ada salah satu dari isim mabni, berarti kita harus mengingat semua isim mabni. Padahal bukan itu. Ada cara tanda jelasnya. Apa? Reksa? Mungkin antum tahu? Tanda isimnya? Dia bukan isim mabni? Alif? Mana alif lam? Hammalata. Enggak ada alif lam. Hah? Ya, kalau isim mabni itu enggak ada tak marbuto, sudah pasti itu bukan mabni itu. Kan gampang kan, enggak perlu Bapak-bapak ingat satu-satu isim mabni. Gitu ya. Kalau ada sebuah kata ada alif lam,
ya fihi alif lam wa ta'un marbutoh atau ta marbutoh, maka pasti dia bukan isim mabni. Apalagi tanwin gitu juga. Isim mabni nggak pernah bertanwin. Ya. Nah, itu. Ya Pak Ogi, tafadhol, ya Rob. Hammalata. Terus wa alamatu nggak ditanwin. Fathah. Terus ya, coba dilihat tabel Pak. Mana isim yang tanda rofaknya fathah? Coba dilihat di tabel. Nggak apa-apa, biar ngerti ya. Coba dilihat di tabel halaman 13 ya, halaman i'rab. Coba Bapak lihat pada kolom yang marfu, siapa yang dia tanda rofaknya fathah. Ada Pak di marfu ada yang pakai fathah? Enggak ada Pak, ya. Enggak ada sejarahnya fathah itu marfu. Paling ada ihtimal di mansub dan di majrur gitu. Kalau di marfu jangan bilang kalau di akhir fathah itu bilang marfu, tapi ragu di mansub atau majrur itu ada ya. Karena ada juga yang majrurnya dengan fathah. Jadi ya isim mufrad ya mansub. Kemudian setelahnya Pak Aryo Al-Hatabi. Nah, apa itu Pak? Isim, tanda isim alif lam. Mabni atau mu'rab? Hah? Mu'rab. Nah, mi'rab. Isim mufrad ya. Nah, antara hammalata wal hatabi dan hatabi ini juga susunan idhofah. Ya. Hammalata tidak bertanwin, tidak beralif lam. Al hatabi majrur. Ya. Maka akan terbiasa insyaallah dengan idhofah ini. Ya. Hanya saja itu tadi yang untuk mudhaf ilaih bisa mabni bisa mu'rab. Nah, kelas setelahnya mau coba reksa mana isim ayat selanjutnya isimnya yang satu kata merupakan isim mana nya aja di atau di apa tanda isimnya sebelumnya huruf jar ya begitu. Ini paling jelas. Kan kita udah pelajari bahwa setiap ada huruf jar setelahnya isim, gampang ya. Jadi ada huruf jar fi, maka setelahnya pasti isim. Siapa? Jidi. Kan sudah bisa kita bedakan jidi dan ha. Ha siapa? Ha isim juga, isim domir. Nah, masalahnya sekarang jidi dulu. Jadi isim mabni atau isim mu'rab? Reksa. Menurut antum kira-kira apa? Mabni atau mu'rab? Dari yang sudah antum pahami, dia antum bahas sampai apa? Sudah bahas sampai apa? Belajarnya sudah sampai apa? Oh, jama mana salim. Belum kelar ada. Nah, maafan ya. Kalau tidak antum tahu dulu ada fi setelahnya isim sudah. Nah, terpaksa harus Pak Aris ini yang menyelesaikan. Nah, fadhol Pak Aris. Jidi. Ya Rob Pak Aris. Isim mufrad. Ya, nah. Kembali muhajirin setelahnya. Ha, apa itu? Kalimatnya apa?
kalimatnya huruf mab Silam isim mabni ya. Allah yubarik lakum. Ya. Itu sampai connect nyambung gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi sampai sinkron dia. Apa? Isim mabni. Nah, isim mabni apa? Domir apa? Muttasil. Ya sudah, yang namanya mudhof dan mudhof ilaih domir, kalau ada domir pada posisi mudhof ilaih pasti domir muttasil saja, nggak mungkin domir munfasil, nggak bisa domir munfasil. Ya kalau ada sebuah kata kita anggap sebagai mudhof, jidi mudhof, setelahnya domir pasti domir itu domir muttasil. I'rabnya apa? fi hamalija. Fi hamali terbalik. Mahal. Fi hamalija. Mahal. Fi mahalija. Iya. Senang Pak Aris itu, antum salah. Ada kawan salah maksudnya gitu. Ya. Itu. Fi mahali, itu aja antum harus latihan itu, ya. Memang mengucapkan ini kan belum pernah, belum biasa. Ya wajar. Fi mahali. Ya. Padahal kalau baca-baca Al-Quran biasa aja gitu. Fi mahali jarin, ya karena dia sebagai mudhof ilaih. Nah, ya, sengaja saya ulang-ulang ini agar makin lengket dia. 6 badahu Pak Subandi, aina isim. Hablun. Ya. Hablun. Apa tanda isim? Tanwin. Mabni atau mu'rab? Ya, sudah jelas kalau tanwin ya. Pasti mu'rab. Nah, i'rab. Isim mufrad. Nah. Belahnya Badri. Masadin majrurun wa alamatu jarihi kasratun bi annahu ismun. Ya, kalau udah bisa langsung saja gitu. Ya sudah pasti, kenapa? Sebelumnya min siapa? Huruf jar. Ya pasti masadin. Selain itu pada masad sendiri ada kata tanda isim yang jelas, yaitu apa? Apa tanda isimnya? Yang jelas? Tanwin. Kan gitu? Tanpa ada huruf jar sebelumnya kita udah tahu masadin isim karena ada tanwin. Diperkuat lagi ada huruf jar. Ya. Ataupun sebelum kita melihat kata masad, saat kita melihat kepada min, kita tahu huruf jar, pasti setelahnya isim. Itu langsung. Ya udah nyambung. 6 ya, kelas. Jadi ini surat Al-Masad yang sering Bapak baca insyaallah ya. Sering baca ini dalam salat, Pak? Atau yang lebih pendek lagi? Al-Kautsar wa Al-Ikhlas. Ya, saking ikhlas namanya surat Ikhlas itu. Dibaca terus biar saya bisa biar bisa ikhlas. Ya. Ya. Masalahnya Al-Quran bukan cuma surat Al-Ikhlas, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ayat pertama, tabat yada, tabat celaka. Telah celaka. Yang celaka siapa? Yada Abi Lahabin. Kedua tangan Abi Lahab. Tangan yang celaka, bukan Abi Lahabnya, Pak. Ya. Tapi ini simbol, ya maksudnya Abi Lahabnya yang celaka. Ya, kenapa? Tangannya itu berbuat melakukan kejahatan kepada Rasul SAW. Ya. Jadi kejahatan dari Abi Lahab ini bukan cuma perkataan, juga sampai ke fisik. Ya. Jadi celaka kedua tangan Abi Lahab. Kemudian wama kasab, dan apa yang telah dia usahakan. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, ya. Jadi celaka kedua tangan Abi Lahab wa tabba, dengan sebenar-benar kecelakaan atau dengan sebenar-benar kebinasaan, ya.
Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna. Jadi ma di situ bukan ma isim. Kalau Bapak-bapak jumpa ma ma'nahu tidak, maknanya dia artinya tidak, maka dia bukan isim. Dia bukan mausul, bukan istifham, bukan syarat. Ada ma yang kita pelajari 3, isim, mausul, istifham, syarat. Maknanya sudah jelas ya. Mausul apa yang, istifham apakah, kemudian syarat apapun atau apa saja. Ini artinya tidak, artinya nafi. Jadi kalau ma jumpa ma bermakna nafi, maka dia huruf bukan isim. Ya, nah ini diingat. Ini memang tambahan-tambahan di luar pelajaran yang harus diingat. Ya. Jadi intinya gitu. Kalau jumpa ma, kita lihat terjemahannya tidak atau bukan, maka dia bukan isim, dia huruf. Ma aghna anhu, tidak berguna bagi dia. Siapa dia di sini? Abu Lahab. Maluhu, hartanya. Hartanya tidak berguna bagi dia. Wa ma kasabah, wa ma kasab, dan apa yang telah dia usahakan. Semua yang telah dia usahakan enggak akan berguna, enggak akan menolong dia. Sayasla naran dzata lahab, ya, akan masuk. Perhatikan Bapak, ini kata kerja dan bermakna akan. Kemarin saya singgung sedikit bahwa kata kerja itu bermakna 3 waktu. Nanti tentang kata kerja akan berkait kepada 3 masa. Telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ini sayasla, yasla, kata kerjanya yasla ya, karena sa itu tanda fi'il. Sa kan maknanya akan, ya. Jadi akan masuk. Ya, akan masuk. Sayasla naron, maksudnya masuk kepada neraka. Akan masuk kepada api neraka. Bukan maksudnya dari ayat ini Abu Lahab itu ada ihtimal tidak akan masuk. Dia benar-benar akan masuk. Ya. Abu Lahab adalah manusia yang diabadikan di Al-Quran dan dia diabadikan akan kecelakaan dan juga di dunia di akhirat. Ya. Nah itu kadang ada orang-orang yang menerjemahkan itu dengan Al-Quran itu dengan letterlek. Ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, katanya gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau engkau telah membaca Al-Qur'an, itu mana asal. Jika engkau telah membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billah, berlindunglah, bertauhidlah kepada Allah. Berarti kebalik. Tauhid itu di awal, bukan sesudah baca Al-Qur'an. Ya dia bacanya letterlek seperti itu. Nah itu. Jadi makanya kita butuh tafsir, Pak, ya. Bukan cukup dengan melihat terjemahan secara perkata, enggak. Jadi saya selanaron, ya, akan masuk neraka, dia akan masuk neraka pasti di situ maksudnya. Dzatalahab, yang apa itu neraka itu memiliki api yang bergejolak. Kemudian wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, dan perempuannya di sini maksudnya istrinya. Istrinya si Abu Lahab itu hammalah. Nanti kalau Bapak belajar dalam bahasa Arab, hammalah ini kata sifat. Dari kata hamala. Hamala itu bermakna membawa dalam bahasa Arab, membawa atau memikul. Kalau dibentuk dengan pola yang seperti ini, jadi sorob itu nanti membahas bentuk-bentuk pola. Kalau kata itu dibentuk dengan pola ini, maka ini bentuk kata sifat yang dia menunjukkan makna sangat. Jadi apa? Istrinya itu benar-benar akan membawakan bagi dia al-hatab, kayu bakar. Jadi istrinya sendiri nanti akan membawa bahan untuk membakar Abu Lahab itu. Ya, intinya mereka dua-duanya gitu ya. Kedua-duanya sama-sama menyakiti Rasulullah SAW. Ya, hanya saja Abu Lahab ini diantara bagian sisaannya dia juga akan disiksa oleh istrinya.
Ya, bukan istrinya nggak disiksa gitu. Ya, enggak. Kemudian ya, fi jidiha, pada lehernya, hablum mim masad, tali, ya. Terdapat tali dari masad, ya, dari apa? Dari serabut yang dipintal. Tapi bukan biasa ya Bapak ya. Nggak bisa kita bayangkan ini terjadinya di mana? Di yaumil akhir, di neraka. Siksaan di neraka, begitu juga nikmat di surga, itu tidak akan terbayangkan oleh pikiran kita. Apa yang terkadang, apa yang kita lihat atau sebagian kenikmatan yang dijelaskan dalam Al-Quran, begitu juga siksaan, itu baru sebagian. Ya, hakikinya juga kita nggak bisa membayangkan. Kita hanya bisa menangkap makna zahir saja, karena yang dijelaskan hanya sebatas itu. Ya, adapun hakikinya ya nanti di sana. Ya. Nah, khalas Bapak. Jadi sudah kita i'rab beberapa kata, dan alhamdulillah mudah-mudahan Bapak sedikit tergambar dari latihan-latihan yang sudah kita lakukan, ya. Sudah sedikit menangkap dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Maksudnya pengaplikasiannya gitu ya. Sudah nyambung ya sedikit-sedikit ya. Ya. Jadi juga saya ingatkan bahwa setiap kata isim mabni mu'rab itu akan terkait dengan 4 perkara. Itu harus bisa Bapak maksudnya tentukan dari 4 perkara itu setiap isim mabni atau mu'rab. Sampai bisa ya. Sampai tidak tidak keliru lagi. Sudah jelas ya, dari jenisnya apa, dari jumlahnya apa dia kalau dia isim mabni, perubahan akhir, kemudian kejelasan. Ya. Coba terus untuk ditelah, tentunya setelah menguasai bab-bab tersebut. Untuk selanjutnya pembahasan kita di bab kaidah kita masuk itu ya, fi'il ya Bapak ya. Kita lanjutkan insyaallah, dan di hari Ahadnya untuk latihan. Kalau ada yang mau tanyakan Bapak atau tentang kaidah yang sudah dipelajari? Ya, Pak. Maksudnya yang mana tadi? Oh, beda ma-nya sama di situ ya. Ya untuk awal bahwa Bapak nggak bisa tahu kalau nggak lihat terjemahan. Ya untuk awal. Tapi kalau orang sudah menguasai bahasa Arab, dia bisa tahu itu ma isim atau ma. Ya karena dia melihat konteks keseluruhan, karena dia udah tahu maknanya gitu. Dia tahu makna gitu. Ini bukan ma isim, ini ma huruf. Karena kalau diartikan ma isim nggak nyambung di sini, itu maksudnya. Dia udah tahu. Tapi kalau untuk orang baru ya tetap harus lihat makna dulu. Ya. Jadi tidak semua ma itu isim gitu. Paling tidak tertangkap itu dulu. Yang kita ketahui ma adalah isim, ada 3, gitu kan? Nah ternyata ada ma yang bukan isim. Maka apa ya? Lihat maknanya nanti. Itu qarinah yang kita berikan. Kalau melihat sebuah ma atau menjumpai ma maknanya tidak, maka dia bukan isim, dia huruf. Sudah hafalkan aja. Itu kan bab hafalan. Nah gitu aja. Ya. Dia kalimat masuk jenis kalimat huruf, bukan isim. Nah, jelas ya? Ada lagi? Bendera itu harokat sebagaimana doma, fathah, kasrah. Hanya saja harokat panjang itu untuk menunjukkan mat. Itu tanda bacaan mat. Paham ya mat ya? Mat itu bacaan panjang. Yang dibaca panjang.
Yang bendera itu kan hukum untuk menunjukkan sebuah harokat dibaca sepanjang 5 atau 6. Itu 4, 5, 6. Itu biasanya kalau ada bendera. Itu enggak mempengaruhi kata. Ya, itu enggak mempengaruhi kata. Apalagi pada kata mabni, ma itu kan mabni. Yang berpengaruh pada harokat akhir itu adalah isim mu'rab. Kalau kita lihat berubah harokatnya waladun, waladan, waladin, yang pertama tentu i'rabnya, status i'rabnya berbeda kan? Marfu, mansub, majrur. Iya. Tapi bukan cuma itu nanti akan menentukan ketika nanti bapak-bapak sudah masuk kepada pembahasan lanjutan. Sebenarnya itu adalah tentang kedudukan kata. Dia diharokati dhammah waladun itu punya kedudukan. Itu sebenarnya. Cuma kita untuk mengetahuinya dari i'rab dulu gitu. Kondisinya marfu, mansub atau majrur. Karena tidak selalu apa itu tadi fathah itu mansub kan gitu. Kita buktikan dulu marfu, mansub atau majrur. Baru nanti itulah akan dilihat kedudukan kata dia apa di dalam kalimat tersebut. Ya. Insyaallah Bapak ya. Kalau dijalani insyaallah bisa semua ya sama. Ya. Tinggal kita mau saja atau tidak, mau bersabar atau tidak ya. Sama semua yang Bapak-bapak lihat para asatidz kita udah ngerti bahasa Arab semua, mereka juga berawal dari ketidaktahuan dan mereka juga belajar. Masalahnya itu saja yang membedakan orang berhasil atau tidak, hanya kesabaran saja. Apalagi bapak-bapak ini model belajarnya bukan belajar di pondok, ujiannya besar. Kalau orang belajar di pondok ya kayak anak-anak kita itu, mereka nggak ada beban. Mereka pikirannya hanya belajar, nggak mikir maisha, nggak mikir apa masalah di rumah ini dan itu. Bapak-bapak diuji dengan itu. Makanya kalau nggak diniatkan untuk ibadah maka sayang sekali. Karena apa? Kita sedang menjalani apa ini? Ujian kesabaran yang besar, Pak. Menuntut ilmu di zaman now ini bukan gampang. Ya. Banyak godaan yang malingkan, ya, dari sisi dunia, ya. Keinginan dunia kan gitu kan. Apalagi nih kita belajar di hari Ahad. Ngapain orang di hari Ahad biasanya? Ya jalan-jalan. Ngapain duduk pening-pening pusing-pusing kan begitu kan? Ya, jalan-jalan happy. Nah, itu kan yang diinginkan hati manusia gitu. Tapi kita menahan diri kita untuk sesaat. Toh sesudahnya masih bisa kita luangkan untuk itu kan gitu. Ya, jika sesaat saja kita nggak bisa korbankan, apalagi seharian kan itu bahasanya. Ya. Maka itu tadi obat satu-satunya di antara obatnya, kata Syekh Utsaimin, untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, berkumpullah bersama kawan-kawan yang soleh juga. Itu saja, ya. Kalau kita sudah mulai enggan bersama mereka, itu di antara tanda kita akan berpaling itu dari ilmu. Nah, Bapak ya, cukup. Insyaallah taala semoga yang kita pelajari bisa bernilai kebaikan besar di sisi Allah Ta'ala, dan juga menjadi alat yang membantu kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.